Pernahkah kamu merasa bahwa keberadaanmu tidak berarti apa-apa, bahwa dunia terlalu besar dan kamu hanya debu kecil yang tidak punya peran? Atau mungkin kamu pernah bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku ada di sini? Apa gunaku di dunia ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi di balik kesederhanaannya tersimpan rasa sunyi yang sangat dalam. Rasa yang sering muncul ketika dunia tampak berjalan tanpa kita, ketika orang lain tampak lebih berhasil, lebih dihargai, lebih berpengaruh. Dan kita hanya diam di sudut, berpikir bahwa mungkin keberadaan kita tidak terlalu penting. Namun, apa jadinya jika semua manusia benar-benar berguna, tapi hanya sedikit yang menyadari kegunaannya? Apa jadinya jika nilai kita bukan terletak pada seberapa besar dunia mengenali kita, tapi seberapa jujur kita menjalani peran kecil yang dipercayakan kehidupan kepada kita? Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana tapi mendalam, bahwa hidup bukan tentang menjadi hebat, melainkan tentang berguna, walau dalam bentuk yang paling kecil. Marcus Aurelius pernah berkata, "Yang penting bukan seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup." Dan hidup yang bermakna tidak selalu diukur dengan pengakuan dari orang lain. Seringkali ia bersembunyi dalam tindakan-tindakan kecil yang bahkan tidak disadari oleh dunia. Seorang ibu yang menenangkan anaknya yang menangis di malam hari. Seorang teman yang diam-diam mendoakanmu tanpa kau tahu. Seorang tukang sapu yang membersihkan jalan sebelum matahari terbit. Seorang petani yang menanam padi tanpa pernah menuntut ucapan terima kasih. Mereka mungkin tidak dikenal, tapi mereka berguna. Mereka mungkin tidak viral, tapi mereka bernilai. Dan jika kita bisa melihat dengan mata yang jernih, setiap manusia punya tempatnya sendiri dalam harmoni kehidupan ini. Seringkali kita terjebak dalam ukuran dunia modern, bahwa berguna itu berarti terkenal, bahwa berarti itu harus kaya, berpengaruh, atau memiliki banyak pengikut. Tapi Stoicisme tidak mengenal ukuran semacam itu. Stoicisme mengajarkan bahwa nilai seseorang bukan ditentukan dari hasilnya, melainkan dari niat dan kejujurannya dalam menjalani peran yang diberikan alam. Bayangkan jika semua manusia di dunia ingin menjadi pusat perhatian, maka siapa yang akan menjadi tangan-tangan kecil yang menjaga keseimbangan kehidupan di bawah permukaan? Siapa yang akan menjadi pendengar ketika semua ingin bicara? Siapa yang akan menyalakan lilin kecil ketika semua sibuk mengejar lampu sorot? Kita hidup dalam dunia yang suka membandingkan, tapi lupa untuk memahami. Kita cepat menilai siapa yang lebih hebat, tapi lupa menghargai siapa yang lebih tulus. Padahal, dalam pandangan Stoik, nilai manusia tidak terletak pada posisi sosial, melainkan pada sejauh mana ia hidup selaras dengan alam dan akalnya. Karena setiap manusia adalah bagian dari sistem yang lebih besar, seperti sel-sel dalam tubuh alam semesta. Jika satu sel berhenti bekerja, tubuh akan terganggu. Jika satu manusia kehilangan makna hidupnya, dunia kehilangan sedikit keseimbangannya. Begitulah alam bekerja, tidak ada yang sia-sia. Bahkan daun yang gugur pun memberi makan tanah, dan tanah itu menumbuhkan kehidupan baru. Jadi bagaimana mungkin manusia, makhluk berpikir, berperasaan, dan berakal, tidak punya guna? Seringkali kita menilai diri kita dari kacamata orang lain. Kita berpikir kita tak berguna karena orang lain tidak melihat hasilnya. Tapi Stoik mengingatkan, kita tidak hidup untuk dinilai, kita hidup untuk menjalankan apa yang benar. Tidak ada gunanya mengejar pengakuan dari mereka yang juga masih mencari arti dirinya. Yang penting, lakukan apa yang baik, karena itu adalah sifat alammu sebagai manusia yang rasional dan berperasaan. Epictetus pernah berkata, "Jangan tanyakan apakah dunia adil padamu, tapi tanyakan apakah kamu sudah adil pada dirimu sendiri." Dan mungkin kita perlu bertanya hal yang sama. Bukan, apakah aku berguna bagi dunia, melainkan, apakah aku sudah menjalani hidupku dengan berguna bagi diriku sendiri, tanpa perlu dibandingkan dengan siapapun. Karena setiap manusia punya bentuk kegunaannya sendiri. Ada yang berguna lewat kata-kata, ada yang berguna lewat diamnya, ada yang mengubah dunia lewat ide, ada yang mengubah hidup orang lain lewat kesabarannya.
Kegunaan bukan selalu soal tindakan besar, kadang hanya tentang keberanian untuk tetap hidup dengan hati yang baik di tengah dunia yang keras dan sinis. Ketika kamu menahan amarah agar tidak menyakiti orang lain, itu juga berguna. Ketika kamu memilih jujur walau merugikan dirimu, itu juga berguna. Ketika kamu memaafkan meski hatimu hancur, itu juga berguna. Kegunaan sejati tidak selalu tampak, tapi ia terasa pada mereka yang pernah merasakannya darimu. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menerima diri kita apa adanya, bukan untuk pasrah, tapi untuk sadar bahwa tidak semua harus besar untuk berarti. Sebuah biji pohon tidak langsung menjadi hutan, tapi tanpa biji itu, hutan tidak akan pernah ada. Begitu juga manusia. Kita tidak harus menjadi sosok yang mengubah dunia, cukup menjadi manusia yang tidak menambah keburukan di dalamnya. Hidup adalah panggung yang luas, dan setiap orang memainkan perannya masing-masing. Tidak semua harus menjadi pemeran utama, karena tanpa pemeran kecil, cerita tidak akan pernah lengkap. Kamu tidak perlu iri pada peran orang lain, karena setiap peran punya maknanya sendiri. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memainkan peranmu dengan sebaik mungkin, tanpa kehilangan kendali atas dirimu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, lakukan setiap pekerjaan seolah-olah itu adalah pekerjaan terakhirmu. Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang. Karena jika kita benar-benar menyadari kefanaan hidup, maka kita akan menjalani setiap peran, sekecil apapun, dengan penuh kesadaran dan cinta. Dan dari sanalah, kegunaan sejati lahir, bukan dari pengakuan, tapi dari ketulusan menjalani hidup sepenuhnya. Kadang, dunia memang tidak menghargai mereka yang diam, tapi jangan biarkan itu membuatmu lupa bahwa keheningan pun punya kekuatan. Sama seperti matahari yang tidak pernah berteriak, tapi tetap memberi cahaya setiap hari. Sama seperti angin yang tidak terlihat, tapi menyejukkan kulitmu tanpa pamrih. Begitulah kegunaan sejati, tidak perlu diumumkan, cukup dijalani. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak berarti, ingatlah, kamu tetap bagian dari kehidupan ini. Kamu mungkin tidak melihat dampakmu, tapi dunia ini tetap berjalan karena kamu ada. Kamu mungkin merasa kecil, tapi bagi seseorang, keberadaanmu mungkin adalah cahaya. Dan itu cukup. Stoik mengajarkan bahwa makna hidup bukan ditemukan di luar diri, melainkan dibangun dari dalam. Dan saat kamu mulai menghargai setiap peran, kamu akan melihat betapa semua manusia memang berguna. Tidak ada yang sia-sia, hanya saja tidak semua sadar akan gunanya sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, izinkan saya mengajakmu sejenak untuk mendukung perjalanan kecil ini. Dengan menekan tombol subscribe, kamu bukan hanya mengikuti sebuah channel, tapi juga ikut menyalakan cahaya yang bisa sampai ke banyak hati di luar sana. Mari kita tumbuh bersama, perlahan namun pasti, dalam ruang sederhana bernama emosi jiwa. Kita seringkali melihat manusia lain dari hasil akhirnya. Kita memandang tinggi mereka yang sukses, mereka yang memiliki jabatan, kekayaan, atau pengaruh besar. Kita lupa bahwa tidak semua orang diciptakan untuk hal yang sama. Alam tidak pernah membuat duplikat, ia menciptakan keunikan. Satu persatu, dengan peran yang berbeda, tapi tetap penting. Bayangkan kehidupan ini seperti sebuah tubuh besar. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Mata memang tidak bisa berjalan, dan kaki memang tidak bisa melihat. Tapi keduanya sama-sama berguna. Dan ketika satu bagian berhenti bekerja, tubuh itu menjadi tidak seimbang. Begitulah manusia di dunia. Setiap orang memiliki perannya, dan peran itu tidak bisa dibandingkan, karena semuanya dibutuhkan. Marcus Aurelius menulis, segalanya saling berhubungan dan saling membutuhkan. Kalimat itu sederhana tapi penuh makna. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi hidupmu memengaruhi kehidupan orang lain, meski hanya sedikit, meski tidak terlihat. Tindakan kecil yang kamu anggap sepele bisa jadi memiliki efek berantai yang tidak kamu duga. Seorang petani menanam padi, padi itu dipanen dan dijual ke pasar. Lalu seseorang membelinya untuk memberi makan keluarganya. Keluarga itu hidup
dan anak mereka tumbuh menjadi dokter yang suatu hari menolong nyawamu di rumah sakit. Begitulah kehidupan bekerja, berputar, saling menyambung, dan setiap manusia, sekecil apapun perannya, punya tempat yang penting dalam rantai itu. Namun sayangnya, manusia modern sering kehilangan kesadaran itu. Kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, hingga lupa bahwa makna hidup bukan tentang lebih baik dari mereka, tetapi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Stoicisme mengajarkan bahwa kegunaan sejati lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kamu tidak perlu menjadi besar untuk berarti. Kamu hanya perlu sadar bahwa setiap langkahmu punya dampak. Bahkan saat kamu memilih untuk tidak marah, saat kamu menahan kata-kata buruk, saat kamu memilih bersikap baik meski disakiti, disitulah kamu sudah berguna bagi dunia. Karena kamu menjaga rantai kebaikan agar tidak putus. Epictetus pernah berkata, "Jangan berusaha agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, tapi belajarlah menginginkan apa yang terjadi." Kalimat itu mengingatkan kita bahwa kegunaan hidup bukan tentang mengubah dunia sesuai ego, tapi tentang menyesuaikan diri dengan irama alam. Ketika kamu menjalani peranmu dengan ikhlas, kamu selaras dengan alam. Dan saat kamu selaras, kamu berguna, bahkan tanpa disadari oleh siapapun. Tapi mengapa banyak manusia merasa tidak berguna? Karena mereka menilai dirinya dari hasil yang bisa dilihat mata. Padahal nilai sejati seseorang tidak selalu bisa diukur dari hasil luar. Nilai itu tumbuh dari dalam, dari niat, kesadaran, dan ketulusan. Seorang guru yang mengajar satu murid dengan sepenuh hati, mungkin tidak pernah menjadi terkenal, tapi muridnya bisa saja tumbuh menjadi orang yang mengubah dunia. Apakah sang guru tahu? Tidak. Tapi apakah dia berguna? Ya, sangat. Kita telah berbicara panjang tentang apa itu mental miskin, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana cara membebaskan diri darinya. Namun penutup ini bukan sekadar rangkuman. Penutup ini adalah ajakan terakhir, sebuah ketukan di pintu hati, sebuah seruan agar kita berhenti hidup dengan mentalitas yang merampas kebahagiaan kita sendiri. Hidup ini singkat. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations. Kehidupan manusia singkat, dan apa yang kita miliki hanyalah saat ini. Jangan sia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermakna. Kalau hidup ini hanya sebentar, apakah kita rela menghabiskannya dengan keluhan, iri, dan rasa tidak pernah cukup? Apakah kita mau terus hidup mengejar validasi sambil lupa menikmati hidup itu sendiri? Orang dengan mental miskin seringkali tidak sadar bahwa waktu mereka habis untuk hal-hal remeh. Mereka mengeluh pagi, siang, dan malam. Mereka sibuk membicarakan orang lain, tetapi lupa membicarakan dirinya sendiri. Padahal, waktu adalah harta paling mahal. Sekali ia lewat, tak akan pernah kembali. Jangan menunda perubahan. Mental miskin selalu berkata, "Nanti saja. Besok aku akan berubah. Suatu hari aku akan mencoba." Tetapi hari itu jarang sekali datang. Karena kebiasaan menunda adalah teman akrab dari jiwa yang miskin. Stoikisme mengajarkan bahwa momen paling berharga adalah sekarang. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa memastikan masa depan. Tetapi kita bisa bertindak pada detik ini. Epictetus berkata, "Jangan berkata akan memulai besok. Kebajikan bisa dimulai sekarang juga. Jika kamu menundanya, kamu tidak akan pernah hidup sebagai orang bebas." Kekayaan batin adalah kebebasan sejati. Bayangkan seseorang yang punya segalanya. Rumah megah, mobil mewah, rekening penuh. Tetapi hatinya selalu cemas, takut kehilangan, dan tidak bisa tidur nyenyak. Apakah ia benar-benar kaya? Ataukah ia hanya tahanan dalam istana emasnya sendiri? Sekarang bayangkan orang sederhana. Ia mungkin hanya punya penghasilan pas-pasan, tapi ia tidur nyenyak, bangun dengan senyum, dan menjalani hari dengan tenang. Itulah yang disebut kaya secara batin. Stoikisme selalu menekankan bahwa harta sejati adalah jiwa yang merdeka. Bukan berarti kita menolak kekayaan materi, tetapi kita belajar menempatkannya pada posisi yang benar. Harta hanyalah alat, bukan tujuan. Mental miskin adalah belenggu yang bisa dipatahkan. Kabar baiknya, mental miskin bukan takdir.
Ia hanyalah kebiasaan berpikir, dan kebiasaan bisa diubah. Kita bisa melatih diri untuk lebih bersyukur, untuk berani gagal, untuk berhenti mengeluh, dan untuk hidup sesuai nilai yang kita yakini. Seneca menulis, "Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk memberi. Bahkan yang paling sederhana sekalipun bisa memberi kebaikan hati." Artinya, kemiskinan mental bisa diubah dengan tindakan kecil, mulai dari berbagi senyum, mengucap terima kasih, atau membantu orang lain meski dengan hal sederhana. Waktu untuk memilih. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kita ingin terus hidup sebagai tahanan mental miskin, atau memilih menjadi manusia yang mentalnya kaya? Kita bisa memilih tetap terjebak dalam keluhan, iri, dan ketakutan. Atau kita bisa memilih untuk membangun jiwa yang kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang cukup. Marcus Aurelius menulis, "Jiwamu akan berwarna seperti pikiranmu yang paling sering kau ulang." Kalau setiap hari kita membiasakan keluhan, maka jiwa kita akan penuh keluhan. Tetapi jika kita membiasakan syukur, maka jiwa kita akan penuh kedamaian. Ajakan terakhir. Maka hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berhenti. Berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Berhenti menunda langkah. Mulailah hidup dengan mental kaya. Mental yang berani, tenang, dan teguh. Mental yang tidak mudah tergoyahkan oleh bisingnya dunia. Mental yang tahu bahwa hidup ini singkat, sehingga tidak boleh disia-siakan untuk hal-hal yang merusak batin. Karena pada akhirnya, musuh terbesar kita bukanlah kemiskinan materi, melainkan kemiskinan pikiran. Dan kemenangan sejati bukan ketika kita memiliki segalanya, melainkan ketika kita bisa menguasai diri sendiri. Bayangkan sejenak, bayangkan suatu hari nanti, ketika hidup kita mendekati akhir, apakah kita ingin menoleh ke belakang dengan penyesalan karena terlalu lama hidup dalam mental miskin? Atau kita ingin tersenyum karena pernah berjuang keluar dari belenggu itu dan menjalani hidup dengan tenang, sederhana, namun penuh makna? Pilihan itu ada di tangan kita. Bukan di tangan orang lain, bukan di tangan keadaan, tapi di tangan diri kita sendiri. Kadang manusia tidak sadar betapa berharganya dirinya karena terlalu sibuk menatap ke atas. Kita melihat mereka yang lebih sukses, lebih pandai, lebih bahagia, lalu membandingkannya dengan diri sendiri yang terlihat biasa. Kita lupa bahwa bunga tidak pernah iri pada bintang, dan bintang tidak pernah cemburu pada lautan. Keduanya hanya melakukan apa yang mereka tahu, menjadi dirinya sendiri sebaik mungkin. Begitu juga manusia. Setiap kita diciptakan untuk tumbuh di tempat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dan dengan cara yang unik. Tapi seringkali, manusia tersesat dalam keinginan untuk menjadi seperti orang lain. Kita menilai diri dari ukuran yang bukan milik kita, hingga lupa bahwa mungkin gunamu bukan untuk bersinar di atas panggung, melainkan untuk menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Filsafat Stoik selalu menekankan satu hal, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu dapat, tapi seberapa baik kamu menggunakan apa yang kamu punya. Jika kamu punya pengetahuan, gunakan untuk mengajarkan. Jika kamu punya tenaga, gunakan untuk membantu. Jika kamu punya waktu, gunakan untuk mendengar. Dan jika kamu punya hati, gunakan untuk memahami. Karena kebaikan sekecil apapun akan meninggalkan bekas yang tidak pernah hilang. Kita tidak pernah tahu, mungkin senyum kecil yang kamu berikan hari ini menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Mungkin kata lembutmu menenangkan hati yang hampir hancur. Dan mungkin keberadaanmu adalah alasan seseorang masih percaya bahwa kebaikan itu nyata. Jadi jangan pernah menganggap kecil apapun yang kamu lakukan, karena sesuatu yang kecil bagi kamu bisa menjadi sesuatu yang besar bagi orang lain. Stoik mengajarkan bahwa alam semesta ini adalah sistem yang tertib. Setiap peristiwa, setiap manusia, setiap momen, semuanya punya tempatnya sendiri. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Kamu ada di sini bukan tanpa alasan. Mungkin tugasmu memang bukan untuk dikenal, tapi untuk menanam. Menanam nilai, menanam kebaikan, menanam ketenangan. Karena mereka yang menanam dengan tulus tidak akan pernah kehilangan hasilnya.
walau mungkin bukan mereka yang memetik buahnya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Yang penting bukan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tapi bagaimana kamu memperlakukan mereka." Kata-kata itu seolah sederhana, tapi di dalamnya ada kebijaksanaan yang sangat dalam. Karena dunia ini terlalu sibuk menilai, sementara sedikit yang benar-benar memahami. Dan tugas manusia yang sadar, bukan untuk mencari nilai dari luar, tapi untuk menjaga nilainya dari dalam. Kegunaan sejati bukan soal prestasi, tapi tentang kontribusi. Bukan tentang seberapa keras kamu didengar, tapi seberapa lembut kamu menenangkan. Bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa banyak kamu memberi arti. Dalam kehidupan Stoik, seseorang disebut berguna ketika ia hidup sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu berpikir dengan jernih, bertindak dengan bijak, dan membawa ketenangan, bukan kekacauan. Kita hidup di zaman yang bising. Setiap orang ingin berbicara, tapi sedikit yang mau mendengarkan. Setiap orang ingin dikenal, tapi jarang yang benar-benar ingin mengenal. Maka, menjadi manusia yang berguna hari ini tidak perlu melakukan hal besar. Cukup jadi seseorang yang hadir dengan kesadaran penuh, yang tidak menambah kebisingan dunia, tapi membawa keheningan yang menenangkan. Bayangkan seseorang yang setiap hari datang ke tempat kerja bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin keluarganya bisa makan. Ia tidak dikenal siapapun, tidak ada yang bertepuk tangan untuknya. Tapi di balik kesederhanaannya, ada cinta yang besar, ada pengorbanan yang tulus, ada kegunaan yang tidak bisa dihitung dengan uang. Begitulah banyak manusia hidup di dunia ini. Mereka berguna tanpa perlu pengakuan. Dan mungkin, itulah bentuk kegunaan yang paling murni. Kamu tidak perlu sempurna untuk memberi arti. Karena seringkali, justru dari kelemahan kita, lahir kekuatan yang tak disadari. Orang yang pernah terluka, lebih tahu bagaimana menenangkan. Orang yang pernah ditinggalkan, lebih tahu bagaimana setia. Orang yang pernah gagal lebih tahu arti bertahan. Kegunaanmu bisa tumbuh dari luka-lukamu jika kamu mau menjadikannya pelajaran, bukan alasan untuk berhenti. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan kesempatan untuk menguji jiwa. Setiap rasa sakit, setiap kehilangan adalah cara alam mengingatkan kita bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih bisa memilih bagaimana bereaksi. Dan pilihan itulah yang menentukan nilai kita. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi padamu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Dan disitulah letak kegunaan terbesar manusia. Bukan dalam kekuasaan, tapi dalam kendali atas dirinya sendiri. Seringkali manusia ingin mengubah dunia, padahal yang paling sulit diubah adalah dirinya sendiri. Tapi justru dari perubahan diri itulah, dunia perlahan ikut berubah. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi berdiri, tapi siapa yang paling dalam mengerti. Bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling tulus menyalakan cahaya kecil di sekelilingnya. Kita semua datang ke dunia ini tanpa tahu tujuan pasti. Kita belajar berjalan, belajar bicara, belajar mencintai, belajar kehilangan. Dan di antara semua proses itu, kita sering lupa satu hal sederhana. Bahwa hidup kita, sekecil apapun, tetap berarti. Kita mungkin tidak selalu dihargai, kita mungkin tidak selalu dimengerti. Tapi jika kita hidup dengan hati yang jujur, dunia akan merasakannya, meski diam-diam. Lihatlah sekelilingmu. Betapa banyak kehidupan yang berjalan karena manusia-manusia sederhana. Mereka yang tidak dikenal, tapi tetap bekerja dengan sepenuh hati. Mereka yang tidak dipuji, tapi tetap memberi dengan tulus. Mereka yang tidak berkuasa, tapi tetap memilih untuk berbuat baik. Merekalah bukti bahwa setiap manusia berguna, meski dunia tidak selalu mengakuinya. Dan kamu, ya, kamu yang sedang menonton ini, mungkin tidak sadar, tapi keberadaanmu juga berarti bagi seseorang di luar sana. Mungkin bagi keluarga yang menunggumu pulang. Mungkin bagi teman yang diam-diam menganggapmu inspirasi. Atau mungkin bagi seseorang yang pernah kamu bantu tanpa kamu sadari. Kamu tidak harus menjadi luar biasa untuk berarti. Cukup menjadi manusia yang hadir dengan niat baik, dan dunia akan menjadi tempat yang sedikit lebih baik karenamu.
Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa segalanya sementara. Tubuh akan menua, waktu akan berlalu, pujian akan dilupakan, dan nama akan memudar. Tapi ada satu hal yang tidak akan hilang, yakni dampak yang kamu tinggalkan di hati manusia lain. Senyummu, kesabaranmu, kebaikanmu akan menjadi gema yang terus hidup, bahkan ketika kamu tidak lagi di sini. Kita sering mengira hidup ini harus besar, padahal yang membuatnya indah justru hal-hal kecil. Sapaan lembut di pagi hari, tangan yang membantu tanpa diminta, kata maaf yang diucapkan dengan tulus, atau sekadar kesediaan untuk diam dan mendengar. Hal-hal kecil yang jika dikumpulkan, menjadi mozaik kebaikan yang membentuk dunia. Tidak ada manusia yang tidak berguna. Yang ada hanyalah manusia yang belum menemukan gunanya. Dan mungkin, perjalanan hidupmu bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menemukan bentuk kegunaanmu sendiri. Mungkin kamu tidak pandai bicara, tapi kehadiranmu menenangkan. Mungkin kamu tidak punya banyak harta, tapi kamu punya waktu untuk mendengarkan. Mungkin kamu tidak kuat secara fisik, tapi kamu menguatkan lewat kata dan kasih. Setiap orang punya ruangnya, dan alam selalu tahu di mana harus menempatkanmu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Lihatlah setiap hal yang terjadi padamu sebagai bagian dari rencana alam yang lebih besar. Jadi jika hidupmu terasa berat, jika langkahmu terasa lambat, jangan buru-buru menganggap dirimu gagal. Mungkin kamu hanya sedang disiapkan untuk menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih sabar, lebih kuat, lebih berguna dari sebelumnya. Hidup bukan perlombaan, dan manusia bukan angka yang harus dibandingkan. Setiap orang berjalan di lintasannya sendiri. Dan selama kamu berjalan dengan arah yang benar, kamu tidak perlu khawatir tentang kecepatanmu. Alam tidak pernah terburu-buru, tapi semua berjalan tepat pada waktunya. Jadi, mulai hari ini, cobalah lihat dirimu dengan mata yang lebih lembut. Berhentilah bertanya, apakah aku berguna? Dan mulai tanyakan, bagaimana aku bisa memberi makna bagi hidup ini hari ini? Pertanyaan itu kecil, tapi jawabannya bisa mengubah segalanya. Karena hidup yang berguna tidak diukur dari pujian, melainkan dari kedamaian yang kamu rasakan saat tahu kamu sudah melakukan yang terbaik. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang ketika kamu berdamai dengan takdirmu. Bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa segala sesuatu punya tempat dan waktunya. Bahwa kamu tidak harus menjadi segalanya, cukup menjadi dirimu sendiri dengan sepenuh hati. Dan dalam kejujuran itulah, kamu menjadi bagian dari harmoni semesta. Kamu tidak perlu menunggu momen besar untuk berguna. Kamu bisa mulai hari ini dengan hal-hal kecil yang sederhana. Menyapa orang tuamu dengan hangat, meminta maaf lebih dulu, memaafkan tanpa menunggu, mendoakan tanpa diketahui, dan bersyukur atas setiap napas yang masih kamu punya. Kegunaan sejati bukan tentang tindakan besar, tapi tentang kesadaran di setiap langkah kecilmu. Jika kamu masih bernafas, maka kamu masih punya kesempatan untuk memberi arti. Jika kamu masih bisa merasa, maka kamu masih punya cinta yang bisa dibagikan. Dan jika kamu masih bisa berpikir, maka kamu masih punya kendali atas bagaimana kamu ingin hidup. Gunakan itu. Gunakan hidupmu untuk sesuatu yang membuat dunia sedikit lebih damai. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi dunia selalu membutuhkan lebih banyak orang yang sadar.